Assalamualaikum sahabat literasi, kembali lagi bersama saya di channel Lead Media Studio dalam sesi bincang buku bareng. Nah, saya mau tanya nih sebelum masuk ke pembahasannya, apakah kalian tahu istilah doppelganger atau alter ego? Nah, buku ini berkaitan dengan itu, yaitu cerita pertamanya. Di buku ini terdapat bahasan cerita, salah satunya yaitu mengangkat konsep doppelganger atau alter ego tadi. Nah, itu yang akan saya bahas pertama. Nah, buku ini adalah buku Jorge Luis Borges, penulis asal Argentina, yang berjudul kumpulan cerpennya yaitu Kitab Pasir. Nah, aku akan menyorot beberapa cerita di buku ini. Yang pertama yaitu Sang Lian. Nah, pada awalnya aku mengira cerita ini mengisahkan suatu peristiwa sejarah, tapi ternyata aku menebak ini kisah si penulis semasa dia studi di Cambridge, di Cambridge di samping sungai Charles gitu. Pada awal cerita ini, penulis mengisahkan dia bertemu seorang pria yang bernama sama dengannya, yaitu Jorge Luis Borges. Ia diserang oleh keadaan yang tidak disebutkan, yang menyerang saat penat ketika ia duduk di bangku di tepi sungai tersebut. Nah, mulailah ia seperti keadaan bermimpi atau berhalusinasi, bercakap dengan bisa dikatakan dirinya sendiri. Bayangan itu dari masa depan ketika ia berkata, "Namun kau terlihat lebih tua dan rambutmu mulai memutih." Nah, mereka membicarakan asal tempat lahir yang ternyata juga sama dan diperkuat dengan bayangan itu atau alter egonya itu mengatakan detail rumah si Jorge Luis Borges ini, seperti di rumahnya itu terdapat baskom perak, buku kisah 1001 malam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya si Jorge yang asli ini meramalkan masa depan si alter egonya dengan berkata, "Aku tahu jumlah buku yang akan kau tulis, namun aku tahu karya-karyamu akan cukup banyak. Kau akan menulis puisi yang kemudian memberimu sebuah kesenangan yang tak kau dapatkan dari perkara manapun, dan cerita-cerita yang cenderung fantastis. Seperti ayahmu dan kebanyakan anggota keluarga kita, kau akan menjadi seorang pengajar." Sampai di sini aku bingung. Harusnya bayangan Jorge yang tadi disebutkan yang meramal apa yang bakal terjadi, bukan sebaliknya. Karena yang bayangan tadi disebutkan di awal, dia seperti meramal masa depan gitu. Nah, apakah Jorge yang asli yakin akan masa depan yang ia katakan untuk dirinya sendiri? Nah, di paragraf terakhir, penulis membalikkan realitas seolah mimpi itu nyata dan realitas itu atau kenyataan itu mimpi. Nah, siapa sebenarnya Jorge yang nyata, yang datang ke Sungai Charles atau yang sesudahnya? Nah, di cerpen pembuka ini aku takjub karena dia memainkan itu, membalikkan antara realitas dan mimpi. Seperti pernah baca novelnya Putu Wijaya yang berjudul Telegram. Nanti bisa teman-teman baca atau cari. Nah, cerita yang kedua yang aku sorot yang berjudul Cermin dan Topeng. Nah, di cerita ini bisa dibilang ini kisah fantasi yang bercampur dengan cerita kayak cerita sejarah orang Norwegia gitu. Berkisah seorang raja yang ingin peristiwa agung itu disalin ke dalam kata-kata agar tak lekas hilang keindahannya, peristiwa sesudah perang gitu. Nah, pada saat itu datanglah seorang penyair menawarkan diri. Ia menyebutkan segala kelebihannya untuk meyakinkan si raja bahwa ia pantas mendapatkan kehormatan tersebut, yaitu menulis puisi atau syair. Nah, disebutkannya kelebihannya bahwa dia ahli mengenai persajakan, astrologi, matematika, hukum, dan lain-lain. Nah, sang raja pun mengiyakan dan berjanji akan memberikan imbalan yang pantas. Raja memberinya waktu 1 tahun.
Nah, penyair itu menjilat dengan mengatakan, "Wahai raja, imbalan apa yang lebih besar dibandingkan dengan melihat wajahmu?" Padahal hampir setiap hari penyair tersebut sudah melihat wajah raja karena dia bekerja di lingkungan istana. Nah, setahun berlalu dan penyair tersebut membacakan puisinya. Semua orang terpesona termasuk sang raja. Nah, kemudian raja memberinya pujian dan tak lupa hadiah pertama, yaitu cermin emas. Nah, kemudian raja memberinya 1 tahun lagi untuk kembali menulis dan membacakan puisinya. Nah, apa yang terjadi setelah 1 tahun berlalu? Semakin raja memberinya waktu dan hadiah untuk puisi sang penyair yang udah dihasilkan, penyair itu semakin berubah, entah karena hadiah yang ia peroleh atau ketakutan atau ilham yang datang padanya, sehingga ia tak berani membacakan puisinya sendiri. Sekali lagi ya, aku dibuat bingung oleh cerita fantasi dari Jorge Luis Borges ini gitu. Nah, yang terakhir aku akan menyorot cerita terakhir di buku Kitab Pasir ini yang berjudul ya Kitab Pasir itu sendiri. Nah, cerita terakhir di buku ini seperti cerita-cerita lain yang pendek dan sederhana. Si tokoh utamanya takjub dengan kitab yang tidak ada halaman awal dan halaman akhirnya gitu. Setiap dibuka gitu kan selalu kayak nggak berakhir gitu, seolah-olah buku itu tebal dan tak terbatas. Kok bisa? Ya itu fantasinya terletak di situ. Nah, mayoritas memang di buku Kitab Pasir ini merupakan cerita fantasi, seperti cerita yang berjudul Cakram dan Sang Lian yang sudah aku singgung di sebelumnya yang pertama tadi. Nah, aku sebenarnya bukan ingin membeli buku karya Jorge yang satu ini ya, tapi yang satunya yang berjudul Utopia Seorang Lelaki Lelah, yang temanya itu lebih terarah gitu. Namun Kitab Pasir ini memberi wawasan mengenai seperti apa cerpen atau cerita fantasi itu ditulis, karena biasanya cerita fantasi kan berbentuk novel seperti apa yang sudah terkenal Harry Potter atau Lord of the Ring yang panjang itu ya. Nah, di buku ini selain kental unsur fantasinya juga membicarakan filsafat, bahasa, dan sastra. Ya, tampaknya semua tema berdasarkan pengalaman sang penulis. Yang aku tahu di bio narasi singkat disebutkan si Jorge Luis Borges ini juga seorang penyair. Jujur, aku memang pembaca yang tidak mengulik seperti apa kehidupan seorang penulis. Hanya misalnya lihat di marketplace, rekomendasi orang-orang, membaca blurb yang di belakang cover itu, dan ulasan singkat dari pembaca lainnya. Faktor itu terutama yang membuatku tertarik membeli dan membaca sebuah buku, termasuk buku ini. Nah, bagi teman-teman, coba share pendapatnya. Apakah pernah menemui cerita serupa tentang alter ego atau doppelganger itu kan, atau penulis yang membalikkan realitas seperti mimpi dan mimpi yang seperti realitas. Nah, coba share cerita kalian di kolom komentar. Nah, sekian dulu dari saya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, assalamualaikum.